semuanya gitu loh ya. Ini semuanya teman-teman tanpa kecuali, nanti kalian bertanya lagi ini gimana ini gimana. Oke. Pinjol legal yang seperti ini ya, nanti saya jelaskan, saya terangkan ciri-cirinya. Anda tidak usah bayar lagi. Oke, Anda tidak usah bayar lagi karena OJK harus mencabut izin dari pinjol tersebut karena itu tidak layak dan tidak pantas untuk Anda bayar, dan ini sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini terkhusus untuk semua teman-temanku yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal atau pinjaman daring resmi terdaftar terverifikasi di OJK, biar tidak selalu ketakutan dengan kapan DC datang ke rumah, sebar data atau tidak, daerah mana yang dikunjungi, aman atau tidak. Tolong dimatikan dulu pertanyaan itu ya teman-teman semuanya. Oke. Yang paling pertama adalah pinjol yang tidak layak untuk Anda bayar adalah pinjol yang sampai detik ini masih memberikan ancaman dan tekanan. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, isi di dalam kolom komentar. Hari ini Anda mendapatkan ancaman, tekanan, intimidasi, data Anda disebar, itu dari pinjol mana? Apakah Anda sudah menyimpan buktinya dengan jelas? Mereka menyebutkan nama aplikasinya. Kalau memang sudah, ya, simpan bukti tersebut. Anda berhenti membayar pinjol. Karena tidak ada perjanjian sejak awal, ketika Anda telat bayar, ketika Anda tidak mampu bayar, data Anda akan disebar. Anda akan dicaci maki, Anda akan dihina. Tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalaupun sekarang mereka ingkar janji dan mereka suka-suka hati mereka, ya sudah, kalian ambil keputusan yang paling tepat, berhenti bayar pinjol tersebut. Ini hukuman bagi mereka. Bang, bagaimana dendanya, bagaimana bunganya, berhenti memikirkan itu. Bagaimana DC-nya, berhenti memikirkan itu. Sekarang keputusan, kita harus tegas ini teman-teman semuanya. Kalau nggak tegas hari ini akan berlanjut selalu. Mereka akan menindas Anda habis-habisan karena mereka tahu tidak ada perlawanan sama sekali. Saya tidak mengajarkan Anda sesat. Ya, saya paham Anda tidak mampu. Di balik ketidakmampuan Anda masih ada niat baik. Anda pengen bekerja, Anda pengen berusaha. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa bekerja dan berusaha setiap hari Anda dicaci maki, setiap hari Anda diancam, setiap hari Anda diintimidasi. Suatu hal yang tidak mungkin Anda bisa fokus bekerja. Oke, maka dari itu kita kasih ganjarannya. Yang kedua adalah pinjol yang selalu dikit-dikit membawa Anda proses ke jalur hukum. Sedikit-sedikit membawa Anda proses ke jalur hukum. Hentikan pembayarannya, teman-teman. Ya, ada apa dengan jalur hukum? Apakah hukum ini dipergunakan untuk menggertakmu? Apakah hukum itu dipergunakan untuk menakut-nakutimu? Kalau mereka ingin memproses kita ke jalur hukum, lanjutkan saja, undangannya diberikan. Tapi bukan berarti kita harus digertak dengan bahasa-bahasa seperti itu. Seakan-akan pasal itu menjadi bahan permainan bagi mereka untuk menindas mereka-mereka yang tidak tahu tentang pasal yang mereka gunakan. Seringkali kita akan dibawa ke pidana, kita akan diproses ke penjara, dimasukkan, didatangi dengan polisi, dengan pasal lengkap penggelapan, pencurian, melarikan uang perusahaan, dan segala macam. Catat juga nama aplikasinya, hentikan pembayaran. Oke, teman-temanku. Yang poin nomor 3 adalah, kalau Anda menemukan denda dan bunga tidak masuk akal, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan, ya, tolong juga teman-teman, jangan Anda ikuti. Karena mereka tidak transparan dan mereka tidak bertanggung jawab sejak awal. Harusnya harus sesuai dong dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka iklankan. Ya, kenapa giliran kita sudah meminjam semuanya jadi berubah? Bunga yang semula ditetapkan dengan 0, sekian persen menjadi sekian persen setelah kita meminjam, malah makin meningkat. Tenor yang dijanjikan kita bisa membayar sekian kali dengan dalih itu 1 kali dalam sebulan malah menjadi 2 kali dalam sebulan. Catat nama aplikasi itu, hentikan pembayaran, dan Anda laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan biar pinjol tersebut dicabut izinnya dan diberikan sanksi administratif sampai mereka diilegalkan. Ya, karena itu tertuang dalam aturan OJK. Salah satu alasan OJK bisa mencabut izin pinjol ada poin-poinnya, teman-teman. Nanti saya pajang di sini, teman-teman bisa tonton aja. Oke. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya,
Ini terkhusus buat Anda juga gitu loh ya. Ini terkhusus buat teman-teman semuanya juga. Kalau memang kenyataan hidup sudah tidak memungkinkan, Anda sudah tahu dengan keadaan Anda sudah tahu dengan kenyataan bahwa Anda benar-benar sudah tidak mampu. Saya berharap teman-teman semuanya, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Karena kalau Anda paksakan untuk gali lubang tutup lubang untuk menyelamatkan ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda tadi, Anda tahu risikonya teman-teman. Risikonya hutang Anda ini makin banyak. Karena di samping kesalahan yang terjadi dari pinjol, kesalahan dari diri Anda juga ada teman-teman. Anda buru-buru untuk takut, buru-buru mengambil keputusan juga. Ya, kalau memang sudah benar-benar tidak mampu, ya sudah berhenti. Ya kan? Ngapain kita paksakan dengan cara gali lubang tutup lubang? Karena kita tahu gali lubang tutup lubang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang ada malah menambah masalah. Hutang yang semulanya 1 dengan kita menggali terus menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Yang seharusnya kita masih bisa mampu untuk menyelesaikannya dengan kita bekerja nanti, malah menjadi tidak mampu. Ini harus teman-teman pikirkan. Karena yang menjadi hutang ini luas terkadang juga kecerobohan teman-teman semuanya. Karena didorong rasa takut yang terlalu berlebihan. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Jadi saya berharap jangan ada lagi yang bertanya ini aman, ini gimana, datang ke rumah enggak, sebarin data. Udahlah, itu udah pertanyaan-pertanyaan basi. Hari ini tanyakan ke diri Anda, mampu atau tidak? Oh tidak mampu, ya sudah, apa risikonya? Tampung risiko itu. Daripada sibuk kan mencari ada DC, ada FC yang ujung-ujungnya kalian tahu kemana? Kalian akan terjadi gali lubang tutup lubang. Kalian akan berjumpa dengan si penipu. Kalian akan berjumpa dengan orang yang memanfaatkan. Banyak lagi dampak buruknya akan terjadi. Mendingan ya sudah, saya nggak sanggup lagi. Sudah, apa risikonya? Oh, diproses ke jalur hukum, silahkan. Apalagi nama saya di blacklist, oh silahkan. Nama nggak mampu, apalagi yang mau dikasih. Duitnya sudah nggak ada. Waktu bekerja belum sempat, pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan tidak ada. Masih kalian gali lubang tutup lubang, hancur teman-teman semuanya. Lebih baik hari ini Anda bertahan hidup. Bagaimana caranya Anda bisa makan pagi dan sore? Bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Anda lihat lagi, sejak Anda terjebak pinjol, apa yang terbengkalai? Anda membiarkan keluarga Anda malah hancur teman-teman semuanya. Ada anak yang tidak keurus, suami yang terabaikan, rumah entah kayak mana, si istri sibuk. Ya, begitu juga dengan suami. Istri dibiarkan, anak dibiarkan, karena ya sudah, karena hal tadi teman-teman semuanya. Ini adalah kesalahan, ini adalah kecerobohan. Oke, tapi jadikan kesalahan ini sebagai cambukan untuk semangat buat kedepannya. Jangan dijadikan kecerobohan ini, kesalahan ini untuk menghakimi Anda buat masa depan, sehingga menjadikan Anda malas-malasan, tidak bekerja lagi, tidak berusaha lagi, dikit-dikit membayangkan kita akan dipenjara, dikit-dikit membayangkan kita akan dipidana, kita akan diproses hukum. Semuanya omong kosong teman-teman. Ya, makanya seperti tadi, catat semua hal-hal yang dilakukan oleh debt collector atau dilakukan oleh pinjol tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dari otoritas jasa keuangan, berhenti bayar. Ya, karena kalau Anda hanya melapor, mengadu, rasanya percuma teman-teman. Ya kan? Percuma, makanya kasih mereka ganjaran biar mereka merubah. Baru kita iringin dengan laporan. Walaupun laporan kita nanti tidak ditanggapi oleh OJK, paling tidak kita telah mengasih sanksi buat mereka. Sanksi dari diri kita pribadi. Ya, apapun pinjolnya teman-teman semuanya, insya Allah semuanya Anda akan baik-baik saja. Tapi Anda benar-benar harus membangun mental dengan baik. Jangan Anda terlalu gampang percaya. Dan Anda harus kasih efek jera terhadap DC-DC yang selalu bertindak di luar dari aturan yang berlaku. Jangan lagi Anda ikuti, bang, ini gimana, aman gak, ini segala macam. Yang hancur diri Anda, kalau itu yang Anda fokuskan, yang hancur diri Anda teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Anda bisa tenang dan Anda tidak perlu ketakutan lagi. Dan harapan saya ke depannya hidup Anda jauh lebih baik, dan Anda bisa bekerja lagi, Anda bisa mengumpulkan uang lagi, Anda bisa bahagia lagi teman-teman. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa.
kita hapus. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas, Pak Jimmy. Tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Apalagi kau bela-bela antek asing. 2,000 years later. Kita harus dukung investasi asing. Setuju itu gitu loh. Jadi kemiskinan di Indonesia itu bukan karena dia pemalas, bukan karena dia tidak bekerja, tapi kemiskinan ini disumbang ya karena sudah ada ya memang dimiskinkan gitu loh. Sudah ada cara-cara untuk memiskinkan masyarakat ini. Jadi memang orang itu dibatasi untuk maju. Salah satunya kalau saya ya, kalau di bagian saya itu selalu berpikir kebebasan tentang pinjol ini gitu loh. Kebebasan tentang pinjol. Anda lihat pinjol, pay letter segala macam itu menjamur ada di Indonesia tanpa susah juga untuk ngomonginnya gitu loh. Ada aturan OJK, banyak aturan OJK, tapi semua aturan itu hampir nyaris 90% dilanggar. Ya, 90% dilanggar. Hanya 10% aja yang diikuti. 90% dilanggar. Bapak Prabowo harusnya menjadi pimpinan tertinggi di negara ini. Harusnya mengambil alih semua ini untuk memblokir pinjol-pinjol yang tidak tersentuh oleh OJK. Itu banyak loh pinjol-pinjol yang tidak tersentuh oleh OJK. Pinjolnya legal, pinjolnya resmi kok. Di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Banyak kesalahan yang terjadi. Kata OJK, ya, kalau dia melanggar, kita bisa berikan sanksi administratif. Ya, sampai terakhirnya pencabutan izin. Di dalam hal itu, syarat untuk pencabutan izin adalah adanya penagihan tidak beretika, bunga yang terlalu tinggi, adanya intimidasi dan segala macam. Cek di lapangan. Nah, makanya saya cocok dengan statement ibu tadi yang menyampaikan kemiskinan di Indonesia ini ya memang sudah disetting gitu loh. Memang negara yang menginginkan kita untuk miskin. Ya, ini asumsi saya satu lagi teman-teman. Sekarang yang dibesar-besarkan, ya ini sebenarnya bukan ranah saya juga ya, karena jalur saya mengedukasi tentang pinjol. Tapi saya mau bahas sedikit aja. Sekarang yang dibesar-besarkan apa? Makan bergizi gratis, MBG untuk anak sekolah. Oke, itu adalah program yang baik, bagus. Tapi kalian tahu dampaknya apa? Pajak dari bapaknya dinaikin. Pajak kendaraan, pokoknya di mana bumi dipijak, di sana pajak akan ditagih. Jadi pada akhirnya makan bergizi gratis itu bukan, ya itulah pendapat teman-teman semuanya gitu. Makanya saya bilangin, Bapak Prabowo, program kamu bagus, hebat, Bapak Prabowo hebat gitu loh. Ya kan? Lebih mementingkan isi perut daripada isi otak. Ya oke. Ya, lebih mementingkan makan bergizi gratis daripada pendidikan gratis. Oke. Ya, wajar kan? Asing masuk semuanya ke negara kita, asing masuk semuanya ke Indonesia untuk memperbodoh masyarakat kita. Dan mereka jual semua produk mereka, termasuk pinjol. Investor asing semuanya ditampung. Dulu waktu kampanye, woi antek-antek asing segala macam. Apalagi kau bela-bela antek asing. Macam-macam yang diucapkan, tapi kenyataannya miris banget gitu loh. Saya berharap teman-teman semuanya, mungkin dari sektor pinjaman online saja ya, saya nggak mau merembes sebenarnya terlalu jauh soal MBG dan segala macam. Biarkan ini menjadi asumsi saya aja, karena juga tidak ranah saya. Mungkin lebih banyak orang yang bisa membahas gitu loh. Saya soal ranah pinjol aja gitu loh. Harusnya ini Bapak Presiden sudah mengambil keputusan yang paling tegas. Bapak selalu berpidato berapi-api, Pak, berapi-api, menggebu-gebu gitu loh. Dulu Bapak juga pidato banyak itu. Kita nggak pengen lagi masyarakat kita, petani, nelayan, UMKM terjebak lagi tuh rentenir online, pinjol. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu. Hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir,
dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Itu cuma omong kosong, Pak. Sampai detik ini, Bapak dikelabui sama OJK. OJK menutup rapat-rapat keburukan tentang pinjaman online. Bahkan nggak tanggung-tanggung, Pak. Karena Bapak sudah senggol namanya pinjol, OJK mengganti nama pinjol menjadi pindar. Alhasil, semua kejahatan pinjol itu tidak digubris sama OJK dan dibiarkan. Ya, soal DSI, Dana Syariah Indonesia, ya itu kan karena sudah booming di mana-mana, makanya OJK intervensi. Tapi kalau tidak booming, ya sudah, persetan dengan hal itu. OJK mana peduli. Makanya harapan kita adalah, ya, biar tadi ibu tadi tidak terlalu sedih juga. Kami masyarakat Indonesia kalangan bawah ini juga sedih juga gitu loh. Jadi memang kita itu dipaksa untuk miskin. Ya, kita bekerja, duit kita nanti kita disodorkan untuk pay later, disodorkan untuk minjam pinjol, disodorkan. Pokoknya ya hampir semuanya kita dipaksa untuk memenuhi keinginan hidup kita gitu loh. Semua narasi masuk di dalam hal itu gitu. Padahal sama-sama tahu masyarakat Indonesia masih kekurangan literasi, masih kekurangan edukasi, dan ini dimanfaatkan oleh asing tadi, dimanfaatkan. Makanya saya sampaikan sama Bapak Prabowo, ambillah keputusan yang tepat, Pak. Bukan 95 pindar itu yang harus Bapak blokir, tapi beberapa pindar yang tidak pernah tersentuh oleh OJK. Mana aja Bapak cek data yang ada di OJK, Bapak cek ruang pengaduan yang ada di OJK. Rakyat Bapak menangis. Ya. Gak apa-apa, Bapak mau keluarkan dana 300 sekian triliun untuk MBG silakan, tapi ranah pinjol ini tolong perbaiki. Ya. Oh, Bapak lebih mementingkan isi perut daripada isi otak, terserah. Yang penting ranah pinjol ini perbaiki. Ini banyak kali tekanan hidup mereka. Pajak dinaikkan, belum lagi ekonomi susah. Semua dipajakin. Dan sekarang pinjol merajalela, menekan rakyat Bapak sendiri. Karena dia tahu kapasitas masyarakat Indonesia itu masih jauh dari kata rata-rata gitu loh. Dan dia dengan enaknya mempelajari sisi itu untuk menekan dan menakut-nakuti. Hasil, orang-orang hanya bekerja untuk membayar bunga hutang. Mereka bekerja hanya untuk membayar denda dari hutang mereka. Mereka bekerja hanya untuk membeli duit yang telah dijual oleh mafia-mafianya tadi gitu loh. Bapak hanya sibuk menggebu-gebu. Yang terbaru Bapak juga keluar negeri, saya tengok gitu loh, diundang sama Amerika ya untuk PBB dan segala. Udahlah Pak. Ya, sesuatu yang tidak penting pun Bapak pentingkan, tak apa gunanya. Rakyat Bapak menderita loh. Ya nggak sih? Angka kemiskinan selalu meningkat. Kata siapa ekonomi naik? Naik dari mana ekonomi? Orang berhutang semua loh. Sedangkan pinjol aja menyalurkan dana yang kemarin informasi terbaru aja tembus hampir 100 triliun. Dari mana ekonomi meningkatnya? Makanya Bapak Prabowo, Bapak sebagai pemimpin tertinggi, ambillah keputusan yang tepat. Blokirlah pinjol-pinjol yang tidak layak. Blokirlah pay later yang tidak pantas. Sudah saatnya Pak. Sesekali Bapak main handphone, Bapak lihat media sosial. Cek seperti apa keluhan rakyat Bapak di media sosial. Seperti apa mereka menjerit setiap hari. Seperti apa mereka berperang dengan kelaparan, berperang dengan susahnya uang yang mereka cari. Ya, Bapak membanggakan soal makan bergizi gratis, tapi Bapak tidak memikirkan orang tuanya betapa susahnya mereka mencari uang. Terkadang mereka harus terjebak di ranah pinjaman online. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak tahu bahwa pinjaman online itu seburuk ini. Pinjaman online itu separah ini. Tapi giliran mereka melapor ke OJK, siapa yang disalahkan? Pinjol ilegal. Pindarnya dilindungi. Itulah makanya Bapak harus turun tangan untuk membereskan pinjol-pinjol yang tidak tersentuh oleh otoritas jasa keuangan. Ada apa sebenarnya? Layak kok diblokir. Banyak pinjol yang layak diblokir, tapi nggak tersentuh sama sekali. Makanya harapan kami,
untuk Bapak Prabowo, silahkan. Bapak meninjau lagi, melihat lagi. Kalau Bapak tidak berjumpa data yang sebenarnya, ya, Bapak bisa cek media sosial seperti apa keluhan rakyat Bapak. Ya, Bapak jangan anti kritik, Pak. Anggap aja kritik ini sebagai masukan. Orang yang kontra itu anggap aja sebagai petunjuk bagi Bapak apa yang harus dilakukan lagi. Jangan Bapak besar-besarkan terus soal MBG ini segala macam. Percuma, Pak. Orang cuma dikasih makan 10.000 kok. Habis itu orang tuanya. Sementara orang tuanya terjebak pinjol. Sorenya dia nggak makan, malamnya dia nggak makan. Dia cuma makan siang hari. Karena orang tuanya terjebak pinjol. Makanya pinjol ini Bapak basmi dulu. Tidak Bapak kasih pun MBG, dia tetap makan itu. Karena orang tuanya tidak terbebani dengan bunga dan denda yang tinggi. Cara-cara yang licik. Nah, begitu juga buat teman-teman semuanya. Laporkan semuanya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ya, kalian report dan kalian banjiri. Zaman sekarang teman-teman semuanya. No viral, no justice. Viralkan hal itu gitu loh. Boomingkan semuanya. Kalau enggak, kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sampai ke Bapak Presiden. Biar kemiskinan ini tidak semakin parah. Ya, negara yang memiskinkan Anda. Negara yang membiarkan Anda untuk tidak maju. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini dapat membantu buat teman-teman semuanya. Harapan kita ke depannya Indonesia jauh lebih baik. Presiden pun mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Pinjol-pinjol yang nakal tidak tersentuh oleh OJK segera dibasmi dan diblokir. Rakyat jadi makmur lagi, kita jadi jaya dan sentosa lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu. Hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online. Rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Apalagi kau bela-bela antek asing. "2,000 years later." Kita harus dukung investasi asing.